Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat subuh, selamat malam. Berjumpa lagi bersama kami Super Lead Official ya. Oke, dan konten kali ini kita bertiga saja ya, karena susah sekali mengundang bintang tamu karena lagi PPKM. Karena PPKM ini pada susah lah. Kebanyakan kan ada yang di Kabupaten Sumedang, jadi Kabupaten Garut ya. Jararauh lah ya. Nah, seperti biasa ya, yang belum kenal, perkenalkan nama saya Adi Dulur, oke, dan Instagram saya @adidulur_. Dan di sebelah kiri saya, seperti biasa ada Restu Wais Alfarni. Betul, Restu Wais Alfarni. Dan sebelah ujung pandang sana seperti biasa, Takia Genzi ya. Instagramnya @radit_bezah ya. Oke, podcast kali ini kita kedatangan narasumber ya. Tapi emang sebelumnya dia narapidana ya kan. Dia banyak dicari pada para janda-janda sebelumnya, tapi sekarang alhamdulillah udah enggak ya. Sekarang alhamdulillah udah janda. Nah, karena di podcast sebelumnya belum pernah dibongkar, ya. Dan sekarang kita bongkar untuk Mr. Radit. Dan dibongkar dong. Mr. Radit ya, karena kemarin saya sudah, Mr. Woi sudah, tinggal Mr. Radit ya. Nanti belum kita bongkar nih Mr. Radit nih. Ya. Kayak kopi. Kita ngobrol santai aja. Ngobrol santai aja. Mr. Radit, nih kita mau membicarakan tentang perjalanan karir saja lah. Iya. Perjalanan karir selama ini teh seperti apa sih dari awal mula bekerja sampai dengan sekarang di Masterpiece Bilar and Cafe itu seperti apa? Pengalaman sih saya pertama bekerja itu di toko baju. Toko baju di Cangcut bukan? Oh bukan. Nah, toko baju. Sengaja saya pakai blazer karena dulu awal pertama kerja di toko blazer. Blazer. Saya bekerja sama orang Medan yang punyanya. Tapi dipanggilnya suka kakak sama abang. Medan kan abang ya. Ya, kakak sama abang, orang Medan kan biasa gitu ya. Kakak abang. Saya pertama kerja di situ dulu itu bukan di Mall King-nya, tapi di seberangnya. King-nya pasti pada tahu sekarang jadi bagus, dulu pernah kebakaran. Nah, kebakaran dulu. Kalau saya bekerja di situ dulu sebelum kebakaran. Jadi King, gedungnya yang King zaman dulu itu mungkin orang-orang yang zaman sekarang yang main ke King nggak sebagus sekarang. Gitu. Karena kan udah direnov gitu, dan renovasinya juga lumayan lama kalau saya lihat ya King. Tapi gitu. Masih aya sekarang di King teh permainan laler hijau gitu kan, gitu itu sekarang masih ada kayaknya reject. Oh belum lihat lagi saya ke sana ya, karena kan PPKM. Iya benar. Jadi belum lihat lagi ke sana. Sekarang dampak PPKM kan mall-mall juga tutup semua, jadi susah gitu kan. Yang buka hanya tempat obat, makanan, sama apa namanya teh? Tukang cukur muka. Jadi gitu. Iya, pangkas rambut, makanan, sama obat. Jadi yang lainnya tutup. Tapi dine in boleh 20 menit kan? 20 menit. Nah gitu. Jadi dulu itu terletaknya tokonya itu, kalau dulu ada McD di seberang King itu ada McD, udah berseberangan sama McD. Di situ ada toko blazer. Tahun 2011 saya kerja di situ, sekitar 7 bulan lah kerja di situ. Karena apa ya? Target juga, terus sulit lah kalau menurut saya. Sulitnya kerja di situ itu kita harus tahu fashionnya, karena itu kan bukan fashion saya gitu. Jadi dan saya juga mencoba untuk nyari tempat yang emang fashion saya gitu. Dan ketika saya coba nyari locker, kebetulan ada locker ditunjukin, ada tuh di shooter. Itu dulu dia pernah dia kasusnya ribut terus kalau nggak salah. Di King pernah ribut ya? Ya. Waktu itu nelfon ke saya. Pernah ribut. Nyari masalah terus. Bukan nyari uang, nyari masalah terus gitu kalau kerja teh. Dia pernah ribut, nggak tahu sama siapa gitu katanya. Pernah mau diapain lah gitu. Pas masih kerja di sana. Baju. Di baju. Toko baju. Entah apa ya, itu saya lupa lagi tuh kalau nggak salah. Lupa lagi saya juga masalahnya apa. Pokoknya masalah cewek. Bukan cari duit, pokoknya cari masalah terus gitu kalau kerja cewek.
masalah cewek juga, wah sering lah pokoknya masalah cewek. Oh, lalu nggak lama ke shooter. Nah, dan juga di Nah, yang menarik ini dari shooter itu emang dia dari downgrade bawah banget. Nah, gitu. Jadi emang dari cleaning service. Saya pernah. OB atau cleaning service. Di OB cleaning service dulu awal masuknya. Ya. Boleh diceritakan? Kalau dulu sih kebetulan di shooter itu teman-teman sedaerah yang kerja itu. Jadi di shooter itu udah pada nggak canggung karena rekan-rekan kerjanya itu mun bahasa Sunda nama barudak ulin hungkul lah, itu sekumpulan gitu. Jadi pas ketika masuk udah nggak ada rasa canggung dan rasa malu gitu kerja teh. Dan ketika itu emang posisi di sana kan full waiter. Ya. Jadi yang kosong itu jadi cleaning service ya saya. Emang pada masanya itu full banget. Full banget. Karena Kanan kan kiri shooter XCX itu full. banyak banget lah pokoknya anak-anak semua gitu. Dan ya udah nggak apa-apa dah, saya emang belum punya pengalaman gitu. Kalau nggak salah itu cleaning service itu cuma sendiri ya, kamu doang? Iya, tapi ada pernah punya partner. Cuman Enggak, awal mula diadakan cleaning service itu emang Dulu sengaja. sempat ada cleaning service ya. Iya, cuman ya ada lah di karena kan emang kreditnya rame tuh. Pagi, siang, sore, malam tuh shooter wah udah kayak kandang kuda lah. Wah udah itu si waiter itu nggak akan konsen. Udah nggak kekontrol kebersihan deh. Nggak akan kalau XCX ada si cleaning service ada XCX karena XCX kan beda lah gitu sama si shooter, dan si shooter pun kita berpikir ya kita adain lah cleaning service coba sekali. Dan akhirnya ada terus sampai akhirnya tutup itu emang ada gitu sih, posisi itu ada. Dan ketika saya udah nggak jadi cleaning service juga ada terus, masih ada bergantian terus. Dan emang diawalinya ketika masanya pada zaman itu kan emang nggak ada cleaning service, diawalinya sama saya gitu. Kenapa Anda mau menjadi cleaning service? Kan cleaning service itu dari kebanyakan orang ya, dari sebutan office boy cleaning service beda dengan kita posisi di waiter gitu. Nggak terlalu tensin lah gitu. Kenapa Anda mau di posisi cleaning service? Pelopor. Bakatku butuh sih kan. Bakat kubutuh itu benar. Bakatku KIJ eta udah nggak akan bisa dipungkiri, semua orang ketika mau kerja itu pasti bakatnya. Betul. Bukan bakat skill atau apa, yang pertama bakatku butuh. Kalau orang-orang yang benar-benar pengen bekerja pasti itu kunci pertamanya bakatku butuh. Nah. Kalau nggak ada bakatku butuh pasti nggak akan langgeng kerja gitu. Dan juga saya waktu itu masih seneng minum, masih seneng ya tempat hiburan malam, kayaknya wah ini seru gitu. Gitu karena kan pada masanya dulu itu sering nongkrong begadang malam, dan kerjaan juga kan di dunia malam itu jadi intinya daripada nggak berguna gitu dikerjain malam sekalian. Rasa semangat dulu itu pada masanya tahun 2011 itu emang ABG ya, dibilang ABG itu masih belum ada pemikiran kerja, juga kayak nganggapnya main aja gitu, belum mikirin gaji segini asa bodo teuing lah gitu, mau gaji seberapa juga yang penting orang kerja, boga pekerjaan, punya penghasilan. Dulu itu berpikirnya ke situ gitu. Dulu saya itu gaji itu di bawah rata-rata gitu, jadi nggak mikirin ke arah situ gitu ketika masuk ke cleaning service gitu. Berapa lama tuh? Sebulan. Cuma sebulan? Iya, nggak lama karena kan dulu itu apa ya, langsung dipromosikan karena emang ketika posisi kosong ada sesuai kebutuhan langsung naik gitu. Dan di situ juga ketika saya mau dipromosikan ada cleaning service baru gitu, si Sani namanya. Dulu kan partner dulu sama dia. Iya. Sani. Gimana tuh perasaan jadi cleaning service tuh? Perasaan sih kalau orang-orang sih kebanyakannya malu, gengsi ya kalau pada zamannya. Kalau saya sih emang resep dicai gitunya, ngome cai gitunya. Maksudnya tujuannya emang saya sih orangnya nggak suka kotor gitu. Ketika ngelihat sedikit nggak bersih teh, rasanya pengen ngebersihin gitu. Jadi ya jadi pelajaran juga lah. Oh ternyata jadi cleaning service itu sebenarnya sama waiter juga nggak beda jauh. Kalau saya lihat sama pekerjaan waiter yang sekarang, waiter yang sekarang kalau saya lihat ya kebanyakan ya di tempat manapun
itu pekerjaannya sama aja kayak cleaning service. Betul. Kayak kebersihannya dari segi melayani dari apa nggak beda jauh. Jadi ngapain gengsi gitu jadi cleaning Itu service. sebenarnya sebuah jabatan itu sebuah nama doang. Jadi ada cleaning service, ada waiter, ada dan sebagainya. Itu sebenarnya semua sama. Betul. Semua sama karena kan kita servis dong. Ketika di operasional sebenarnya mau itu supervisor, mau apa, mau manajer, ketika di operasional itu sama kayak jadi cleaning service. Betul. Ketika semua turun on the floor di operasional itu nggak ada ngelihat ini leader, ini manajer, nggak ada gitu. Jadi semua melayani semua. Ya itu yang saya ambil pelajarannya gitu. Jadi ketika udah di operasional ya udah pede aja gitu. Karena kan tujuannya saya pengen melayani customer dan customer pun puas. Betul. Terus tidak lama 1 bulan jadi waiter dulu. Waiter. Table guard kalau di shooter. Table guard. Table guard. Karena kan Table guard pagi mungkin nggak ada pagi malam. nggak ada pagi malam. Iya, dulu kan di rolling, ada jumping juga dulu. Table guard berapa lama tuh di table guard? Dulu di table guard cuma 6 bulan gitu. Terus dipindahin ke waiter XCX karena kan dulu itu shooter itu punya karaoke juga bukan biliar aja gitu, namanya XCX. Kalau di waiter itu sekitar 7 bulan kalau nggak salah. Jadi 6 bulan di table guard, di shooter, lalu ke waiter. Nah ini yang uniknya lagi ketika di table guard dia ribut deh. Ribut di cleaning service deh. Di cleaning service. Jadi pas saya ribut deh. Gara-gara malam minggu, bayangin nih malam minggu di Planet Dago di shooter tuh kerame gitu. Kerame bisa full table, waiting list. Tiap hari itu mah. Tiap hari. Tiba-tiba besoknya ada ribut katanya. Si Radit ribut sama si Kiki cleaning service. Nah itu gimana bisa ribut seperti Cleaning service para buat naon sikat, para buat sapu. Gini ceritanya tuh. Kan kalau saya sih pernah ngalamin jadi cleaning service itu job desk-nya kayak gimana ya. Dan si Kiki ini tuh saya lihat itu lagi ya posisinya emang lagi nyantai. Karena kan emang kreditnya shooter itu dulu waiting list aja sampai 50-70. Ya, malam minggu apalagi. Malam minggu. Dan dia itu lagi santai dan sedangkan waiter itu lagi sibuk-sibuknya. Dan saya itu minta tolong ke dia ketika saya masih ingat di table 8 gitu di belakang kalau nggak salah dekat toilet. Ada french fries, customer itu menjatuhkan french fries gitu. French fries yang pesanan dia itu jatuh, dan saya minta tolong karena kan itu job desk dia. Ki, tolong ini langsung diberesin aja, di clear up sama piringnya karena kan jatuh gitu. Apa dia mau pesan lagi atau gimana kan? Saya langsung bukan nyuruh intinya mah, jadi saya minta kerjasamanya lah. Dan dia nggak nerima. Bersihan we cenah. Ya nggak enak lah, ada bahasa yang nggak enak langsung di situ. Emang ketika 2011 itu kan masa-masanya itu emosi tinggi ya. Karena kan belum tahu mana yang emang harus diambil keputusan dan yang tidak, langsung main hajar aja di situ gitu. Tapi baku pukul itu. Wah, baku pukul dari toilet sampai ke depan, sampai kasir. Sampai customer juga ada customernya kebetulan itu polisi bawa beceng. Sampai mau dibeceng itu leadernya Papri. Saya masih ingat. Ada apa bang? Cenah kata si Papri teh. Saya di sini leadernya katanya, kata si Papri teh. Oh, kamu yang ikut campur katanya ribut cenah. Sampai dibeceng Papri, saya masih ingat. Kalau Papri nonton itu ya, Papri, barangkali Papri nanti jadi narasumber di sini. Nanti kita cari kontaknya. Ya gitu, melanjutkan cerita ini gitu. Dan di situ emang banyak yang pro ke saya, itu bukan berarti pada dekat sama saya, tapi emang mereka pada tahu emang permasalahannya itu bukan saya yang salah gitu. Makanya saya berani di situ. Dan nggak lama kemudian baku hantam dari sini toilet sampai kasir lumayan. Ada kayak Pak Budi atau di ada office? Pak Budi di office, ada Pak Budi, ada manajer juga di situ. Langsung dipanggil di sidang di office. Pas awal masuk office juga saya dulu yang masuk office, Pak Budi juga nggak tahu permasalahannya apa, dia juga senyum ke saya. Dan Pak Pri masuk langsung, ini ribut cenah katanya, ribut. Oh ada apa nih? Langsung nanya. Yang saya ingat itu ketika Pak Budi nanya, kamu masih mau kerja di sini nggak? Saya masih mau kerja di sini karena tujuan saya itu kerja gitu di sini, bukan untuk keributan gitu. Walaupun itu yang mengawali keributan itu saya, tapi saya di sini itu
kenapa terjadinya keributan, tujuannya itu baik gitu. Tujuannya baik karena saya itu mengingatkan bahwa tugas cleaning service itu ketika ada yang kotor bersihkan gitu. Dan dia nggak nerima saya. Ketika dia ditanya oleh Pak Budi, kamu masih mau di sini? Jawabannya terserah ya, jangan langsung di-cut ya. Gitu. Di-cut hari itu pun. Karena nantang gitu. Di-cut hari itu. Jadi kalau saya di SP. Ya besoknya teh langsung ada kabar kan gitu ke saya. Jadi gimana? Kebetulan Pak Adi waktu itu jadi leader lah saya. Oh, udah jadi leader waktu itu. Udah jadi leader 2011 sudah jadi leader. Udah jadi leader, kebetulan saya di si pagi besoknya teh bagian lembur. Saya teh minggu teh biasa kan biasa saya ngambil libur gitulah. Minggu lembur gitu bagian paper kan libur. Pagi-pagi teh udah banyak SMS masuk. Iya, SMS dulu. SMS masuk. Gini. Gimana jadi keputusannya udah diambil keputusan malam ya sudah gitu. Udah ada yang ambil ya sudah. Udah biasa lah gitu yang kayak gitu. Udah menghadapi keributan di shooter udah dengan kita party tiap hari ya pasti ayam aja. Ya selama ini ilmu yang saya dapat itu ketika alhamdulillah saya udah jadi leader gitu ya. Jangan main hati gitu sama karyawan. Jangan belajarnya tuh susah, Jangan hard feeling. Susah kalau hard feeling, susah. Belajarnya susah gitu. Ini mau ke cewek mau ke cowok. Apalagi kan misalkan temen seangkatan gitu kan ketika tiba-tiba harus nge-SP apalagi sampai ngeluarin itu itu yang paling susah. Latihan hatinya tuh susah. Tapi itu pembelajaran yang bagus, seorang leader itu harus punya itu dulu kalau menurut saya. Bukan gini ya, leader itu harus galak, harus ditakutin sama. Enggak, jadi kita harus dekat, kita harus bisa mengambil keputusan yang emang rasional gitu. Ngerti nggak yang emang, oh ini udah nggak bisa dilanjutin, ini masih bisa disembuhin gitu. Ya kalau misalkan penyakit ada obatnya kita sembuhin, tapi kalau misalnya udah fatal banget ya sudah. Mau dia mau ngomong apa di belakang, ya kita bukan sabodo. Ya, yang penting di dalam kita satu tim, ada organisasinya, di luar kalian mau ngomong apa tentang saya ya. Di luar lingkungan mah mau teman mau apa sabodo teuing gitu. Pokoknya di dalam pekerjaan itu kita harus profesional gitu intinya. Jadi emang kebetulan yang ribut-ribut itu saya nggak pernah ada teuing gitunya. Saya nggak pernah ada kalau di shooter. Pernah satu keributan itu di shooter yang hilang HP kalau nggak salah. Hilang HP malam-malam ulang tahun shooter apa tahun baru gitu hilang HP itu saya terlibat di situ. Karena kan nggak enak juga yang hilang HP-nya yang lagi open boot. HP ditanyain semua. Terus kasus DJ juga di Planet Dago pernah itu ada semua. Saya ada, Papri ada, Ucan ada, itu ribut, seru itu ribut. Wah. Sampai beres kejadian itu tempat kita dilemparin batu. Kan dulu itu kaca itu, bar itu kaca kan? Balkon. Itu dilemparin sama anak geng. Terus keributan antar customer saya pernah menyaksikan. Jadi orang ras ya orang susah ngomongnya, misalnya orang si grup A sama grup B gitu ribut itu sampai dikejar dari Planet Dago ke Dago Plaza itu ribut. Ya itu saya bilang ke security itu bukan urusan kita, kalau dari luar biarin aja, yang penting nggak urusannya gitu. Mengganggu lah. Kalau dulu ya itu pelajarannya yang ekstrem gitu, jadi udah biasa lah ketika ada ya kayak gini keributan udah biasa. Nah gitu. Ya, balik lagi lah ke Mr. Radit, gimana langsung ketika udah di table guard nih ketika waiter sudah jadi waiter ya pengalaman banyak yang saya ambil ya, yang asalnya saya nggak tahu cara servis gitu ya, dunia melayani itu seperti apa, dan di situ emang banyak ilmunya dari yang asalnya saya cara mengantarkan makanan minuman yang baik, terus dari awal menyambut customer itu seperti apa. Dan dulu karena di cleaning service itu nggak ada ya, beda job desk. Cleaning service itu hanya diwajibkan di belakang aja. Walaupun nge-backup table guard itu wajib nge-backupnya di belakang. Nggak di area kan nggak diajarin SOP taking order, cara ngambil bir nggak gitu. Jadi takut salah bukan berarti dia nggak mau belajar, tapi kalau ada yang improve nggak apa-apa sebenarnya, cuman kebanyakan di belakang. Karena di depan udah ada sales post 3. Nah, selama posisinya ada orang yang posisinya di situ nggak boleh backup sebenarnya. Dan cicing keliling moving gitu. Cara nyambut customer yang baik dan benar itu seperti apa, terus cara kita pendekatan lah sama customer itu seperti apa agar customer itu kenal sama
kita pun kenal sama customer. Di situ pelajarannya. Nah, jadi dan ketika perbedaan dari shooter ke XCX itu gimana perbedaannya? Perbedaan Lebih sih, santai kan biasanya kalau di XCX. ya kalau di shooter itu kerja lebih fight, dan kondisi kita juga harus fit terus karena kan fight terus kerjanya direct service. Kalau di XCX itu lebih slow itu dalam artian, tapi tanggung jawabnya lebih besar. Karena apa? Ketika customer yang sulit itu ketika customer mabuk, karena kan karaoke ya. Ketika customer mabuk terus susah bayar, nah itu tanggung jawabnya yang sangat besar. Kita harus bisa beresin sampai customer itu benar-benar clear masalah pembayaran, terus kita lihat fasilitasnya apakah ada yang rusak, itu yang lebih berat gitu. Karena kan fasilitas di XCX itu harganya luar biasa, karena pernah juga sempat TV LCD rusak, tapi kebetulan itu saya udah di bar. Jadi saya nggak kena untuk bertanggung jawab di situ karena emang bukan posisinya ketika saya udah bukan job desk di situ gitu. Jadi karyawan ganti. Oh enggak, kebetulan kalau customer yang rusak, customer yang masih ada ya customer yang ganti. Kan itu kan ada job desk. Peraturannya seperti itu. Ketika room out itu kita langsung sebelum clear up room itu kita harus cek inventory. Inventory. Dari mulai LCD, speaker, AC, semua gelas piring, ashtray-nya udah gitu ya baru kita. Kebetulan posisi inventory itu dicek semua dari mic, dari apa-apa gitu kan di situ. Kalau misalnya ada kerusakan, terus customer-nya udah nggak ada, itu baru memang yang bertanggung jawab waiter gitu. Jadi di situ ya emang berat ketika jadi waiter itu, ketika customer betul-betul udah pulang, ya tanggung jawab kita yang harus ganti. Gitu. Ya, SOP-nya emang seperti itu. Harus detail. Seru lah kalau di XCX. Seperti dikasih full room. Kita dulu 9 room. 9 room di kanan kiri full. Wah, udah malam minggu teh nggak berasa gitu. Nggak berasa capeknya gitu. Ya. Tutup bisa sampai jam 4 dulu. Jam 4 subuh lah. Jadi tanggung lah kalau kita tutup jam 2 ya jam 4 subuh gitu. Jadi kita emang sip malam beneran. Jam 8 malam kita baru tune in gitu. 4 udah ya seru lah gitu. Di waiter berapa lama? 7 bulan. Seru lah. Lalu di bar. Nah, di bar berapa lama di bar? Di bar itu sekitar setahun. Setahun di bar. Gimana awal mula ke bar itu? Di awal masuk bar itu saya blah naon sih maksudnya teh. Yang saya tahu teh hanya bisa menyajikan gini gitu lah ya. Menyajikan makanan minuman. Yang saya tahu itu ketika masuk bar cuman menyajikan aja makanan minuman, tapi pas udah masuk di operasional itu beda lagi ternyata. Saya harus tahu ingredientnya seperti apa, terus yang paling sulit itu koktail kan langsung di sana itu ada alkohol dan ada koktail juga, racikan minuman, dan saya di situ lumayan lama untuk bisa menguasai koktail. Betul. Karena sulit pisan. Salah karena sedikit emang harus praktek. Nah, salah sedikit aja minus ya ganti gitu. Ya. Minus 30 mili kita ganti 1 porsi. Nah, gitu. Yang paling sulit itu flaming Lamborghini. Walaupun saya belum pernah gagal, tapi meraktekinnya sulit dan karena dulu di sana nggak bisa belajar sok buat flaming, nggak, di sana itu nggak bisa karena kan itu barangnya udah di stok. Jadi ketika kita mau tes panel juga harus koordinasi dulu sama atasan, dan di sana saya masih segan gitu mau tes panel kayak gitu tuh. Dan yang paling sering itu di bar itu ya minus barang. Ini dia pernah nggak gajian, hilang nih barang berapa? Nah, waktu itu Cipas Regal hilang sekitar 9 botol gitu. Martel 4 botol. Ngeri. Itu saya taunya udah seminggu ketika kejadian. Jadi semua pada bungkam gitu. Nangis berdarah-darah saya di situ. Kerja sebulan kayak 4 orang dipotong langsung gitu. Kayak kerja loyalitas aja nggak. Kerja bakti. Malah minus kerja seikhlasnya. Kalau saya nggak minus, yang lain minus. Karena saya kan waktu itu nggak ada kasbon kayaknya. Nggak pernah kasbon gitu dulu. Jadi maksudnya tuh hilang tuh karena emang minus, ada yang nyuri. Nah, ceritain. Nah, gini, ceritanya itu kan dulu itu alkohol itu gudangnya itu di office. Enggak, belum. Di room dulu.
di office dulu karena ada kasus kepolisian ngecek dipindahin Oh iya, dulu ke pernah digerebek cek tuh. Shooter gitu. di polis lain. Polis lain langsung. Kurang koordinasi. Eta. Jadi gini, jadi Kebetulan saya ngincas di situ. ya saya juga siang. Enggak, pertama emang kesalahannya emang saya belum berpengalaman sama yang kayak gitu ketiga. lah. Ketika orang datang tuh dari kepolisian polsek ke tempatnya ngomong gini lah, bukannya suruh datang ke sana. Ya saya kan koordinasi juga sama atasan, gimana? Nggak usah lah, santai. Tiba-tiba 3 harinya langsung datang itu sabra mobil. Ngeceknya. Shooter nggak ada surat izin minuman. Kalau ejek nggak aman. Ejek kan ada minuman. Shooter yang di shooter semua dibantai. Nah, Edon itu pengalaman yang menurut saya emang bener-bener oh begini ya caranya, begini ya. Tapi besoknya pun langsung diambil, walaupun beberapa yang hilang. Kalau dulu aman kalau disimpan di situ, karena kan ada kasus itu Ya, ada dipindahin kasus itu disimpan di di room. room. Di room yang nggak kepake. Ya, Cambridge gitu apa ya? di room situ yang nggak kepake disimpan di situ. Jarak beberapa bulan gitu, nggak lama, nggak aman. Itu di bar berapa lama tuh? Saya Kehilangan minuman gitu. sekitar 3 bulan lah, masih masa training kalau nggak salah. Nangis berdarah-darah ketika tahu Dia Bang SSO, Ben, ya, Bang Ben kena Tris Tris, sama si Randi. Randi empatan bareng. Kasusnya pun ketika SO waktu itu, nah nggak ada segini waktu itu tuh Cipas nggak ada. Awalnya nggak banyak, awalnya 5 botol dulu. Cipas Martel masih aman. Jarak kan setiap SO itu seminggu sekali. SO minggu depannya nambahin lagi. Dan itu pasti ada orang dalam yang ngambil kamu. Belum ada yang berani gembar-gembor kasus itu teh. Hanya anak bar sama admin. Itu tempat nyimpannya tuh dikunci kan pasti. Dikunci. Jadi itu tuh kuncinya tuh kayaknya nyatu sama kunci apa gitu. Sama gudang belakang. Yang gudang ke belakang ya, Yang pembuangan sampah. Yang berwenang itu kan kasir sama bar yang punya kunci itu teh. Kasir sama bar. Tapi enggak dong, anak-anak waiter kalau bisa juga kan Ya sering ketika buang sampah minjem kunci itu Iya. gitu. Dan katanya Dan di pernah situ belum diperlakukan cek body buat karyawan. Jadi Ya, ketika pulang teh Oh. belum diperlakukan. Ketika ada kasus gitu, saya berpikir kita lakukan pengecekan body, datang dan pulang. Pelajaran penting SOP ditambahin. gitu. Karena kan emang belum punya pengalaman ke situnya. Masih Soalnya kalau saya 9 tambah 14, 13. dan jarak ketika gaji udah dipotong teh nggak lama hilang lagi, sempat hilang lagi sekitar 5 botolan hilang lagi. Cipas sama Martel, dan taunya itu yang bawa minumannya itu tahu bahwa Cipas sama Martel itu yang sering keluar, jadi ngambilnya itu. Padahal ada yang lebih mahal kayak Cordon Bleu, terus minuman kayak Hennessy, banyak lah yang lebih mahal gitu, tapi kenapa ngambilnya yang sering kejual gitu. Karena itulah, karena ngehandle lebih dari 30 karyawan saya Nah. rasa. Banyak Lebih 30 sampai hampir 50 mungkin di 2 tempat itu teh. dan karakternya jahat-jahat, Karakternya semua jahat-jahat. Jadi di depan iya, di belakang ya. ngeri. Ya. Untuk pelakunya sendiri mungkin saya udah tahu dari dengar-dengar cerita, tapi nggak akan disebutin. Udah tahu lah. Orang- Tapi nggak ketahuan hari itu. Wah, udah lama banget ketika ada yang cerita ke saya bahwa kejadiannya seperti ini. Kan waktu itu simpang siur ketika kejadian si dari bar hilang itu, besoknya owner datang. Besar Martel itu udah kayak disuntik. Jadi dalamnya itu udah pakai Poca Green Tea. Serius? Dalamnya udah hilang dalamnya. Iya, udah. Wah, udah banyak kasus lah jadi emang. Ngeri lah pokoknya. Kalau di XX itu harus dibersihin semua orang-orangnya gitu. Menurut saya gitu. Kalau di shooter nggak mungkin lah, karena shooter nggak pegang alkohol sama sekali gitu. Orang-orang hitam pokoknya. Orang-orang hitam. Dan semenjak itu ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu teh ngambil leader baru lagi kan si Ucan gitu di situ teh udah agak bisa di bandlingkan lah, bisa Koordinir lah. jinak lah, bisa jinak. Kalau nggak ngambil leader lagi kan susah juga. Kalau misalkan saya incas malam kasuter ke XE udah kumaha gitu. Tapi itu tuh satu gedung, satu ruang. Satu gedung cuman beda ruangan. Jadi anggap gini lah, ini Berseberangan. Ini nah itu sama gitu kita. Berseberangan. Beda pintu tapi berseberangan. Ya, satu manajemen. Bayangin aja harus bolak-balik ke sini. Ayo naon gak di ayo naon. Tapi bar satu, kasir satu tempat. Kasir di situ, bar di situ.
Kok kasir cuma beda dua visi doang. Dikasih resi, kasih shooter cuma satu tempat gitu. Seru lah. Seru banget. Seru banget. Nah, dan ketika kejadian itu apa yang ada di pikiran Anda ketika hilang? Saya ngambil hikmahnya, ngambil pelajarannya bahwa kita itu kerja harus detail dan harus mengontrol juga semua barang yang hari ini apa yang keluar. Karena sistem dan masih hancur. Sering ngecek juga, harus sering ngecek barang, karena kalau kita hanya main data tapi fisiknya nggak dicek percuma. Sekarang kita punya data setiap hari ngitung in out, tapi fisik nggak dikontrol ya percuma, karena kan yang paling penting itu data dan fisik harus sesuai gitu. Dan di situ saya belajar bahwa di bar itu bukan hanya sekedar menyajikan makanan minuman, tapi banyak pelajarannya, banyak pekerjaannya, dan banyaklah yang harus saya ambil gitu pengalamannya. Karena emang orang mah gitu, ada kesempatan ya tinggal diambil, bener kan? Iya, walaupun nggak niat jahat, tapi ada kesempatan. Kebanyakan orang itu ketika masuk ke lingkungan pekerjaan itu bukan niat jahat sebenarnya. Kerja, ketika kepepet ada kesempatan ya. Gitu. Saling evaluasi aja kita sebenarnya semua. Karena sistem emang belum kuat juga, anak barnya juga belum kuat, sistem saya juga emang belum kuat. Saya yakin semua orang itu nggak ada niat untuk jahat kalau untuk bekerja, tapi di mana ada kesempatan ya di situ diambil. Berarti 1 tahun di bar. 1 tahun di bar sampai ke full time juga di bar, masih Ya. di bar itu setahun saya masih Nah ingat. itu gimana ketika udah beres itu langsung menjalani seperti biasa aman? Aman seperti ya, walaupun hatinya rada gendok gitu ya, rada Tapi ganjel. waktu itu nggak ada kecurigaan sama siapapun. Curiga, Saling curiga semua. saling curiga sama rekan yang ada di bar, sama officer, sama orang anak-anak SIEK yang sering megang kunci, curiga. Dan pernah waktu itu sehari hilang kan kuncinya, Iya, pernah hilang, pernah hilang. pernah nggak ada hilang. Kasusnya dulu sama kasus saya di Lucky Square sebenarnya sama. Kasus yang Waktu hilang gitu. hilang. Sama kasusnya persis banget sama. Nggak beda jauh. Tuh ceritanya itu. Jadi ya pelajarannya ya mungkin itu pengalaman bahwa kerja. Nah dulu mah belum usum CCTV, belum ada. Di semua tempat belum ada CCTV yang belum ada, jadi ya biasa aja gitu. Biasa aja. Nah jadi ketika udah di shooter tiba-tiba ke full time tuh gimana ceritanya?